Mengapa dari sisi teman-teman LBH Makassar mengatakan ini perkosaan, tapi polisi lebih ingin mengatakan ini pencabulan? Ya, jadi tadi dari KUHP kita memang membedakan antara apa itu perkosaan dan pencabulan. Perkosaan di dalam KUHP kita itu sangat terbatas kepada tindakan yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin dan tidak dalam ruang suami istri, itu yang juga jadi masalah, dan harus ada penetrasi vaginal gitu. Jadi itu kalau dan tidak penetrasinya bisa, polisi hanya tidak boleh bisa dilakukan. Menyebut itu perkosaan karena ini antara ayah dan anak. Bukan cuma itu, tapi kalau tidak terjadi penetrasi vaginal melalui organ kelamin laki-laki, maka dia tidak masuk ke dalam klausul perkosaan. Gitu. Jadi dia definisinya sangat sempit sekali di sana. Gitu. Sedangkan pencabulan bisa macam-macam yang lainnya, tindakan-tindakan lainnya, termasuk sebetulnya tindakan yang menurut hukum internasional merupakan tindakan perkosaan. Kenapa aktivis di Makassar tidak mengikuti seperti apa yang dikatakan polisi, ini pencabulan? Sebetulnya itu lebih baik ditanyakan kepada teman-teman Makassar ya, tapi sebetulnya kalau kita menggunakan definisi yang lebih tepat tentang perkosaan, memang kalaupun dia bentuknya adalah penetrasi anal ataupun pemaksaan oral, itu juga semuanya dengan ataupun penetrasi vaginal tidak dengan alat kelamin laki-laki tapi menggunakan alat yang lainnya, itu semuanya masuk dalam definisi perkosaan. Jadi tidak keliru juga sebetulnya. Tetapi jika dia mau dimasukkan dalam proses hukum, tentunya kita akan sangat terbatas pada apa yang bisa dikerangkakan di dalam KUHP saat ini. Oke, kenapa Mbak Evi? Ya, saya mau jam in sedikit terutama soal angka 30% yang bisa lanjut. Itu kan pasti Mbak Andi juga tahu bahwa angka yang 30% itu yang dilaporkan aja kan biasanya Komnas Perempuan pakai istilah puncak gunung es ya. Betul. Jadi artinya ada banyak sekali kejadian kekerasan seksual yang bahkan tidak pernah masuk ke laporan polisi. Ketika masuk laporan polisi pun hanya 30%-nya yang lanjut gitu kan. Nah, ini yang justru kenapa kami menulis menerbitkan artikel itu, Mbak Rosi. Kan banyak juga yang nuduh mau ngejatuhin polisi gitu kan ya. Enggak gitu sama sekali. Jadi ada yang mau menjatuhkan Luwu Timur gitu kan atau Sulawesi Selatan, tidak sama sekali. Karena ini adalah laporan pertama dari satu serial yang sudah kami rencanakan. Itu kami ingin menyorot bagaimana polisi dan hukum Indonesia itu sangat tidak adil pada korban dan penyintas. Sehingga akhirnya kan sekarang banyak fenomena malah lebih senang ngomong ke media sosial kan, dibanding misalnya lapor ke polisi. Karena lapor ke polisi semua perspektifnya laki-laki, kemudian nggak didengerin, nggak dipercaya, malah dibilang gila misalnya gitu ya, ada risiko itu gitu. Mendingan kita ngomong ke media sosial masih ada teman-teman yang progresif, yang perempuan-perempuan yang paham, yang membela gitu kan, masih. Jadi sekarang salah satu sedihnya adalah bahwa itu harus rame dulu atau viral dulu di media sosial baru mendapat perhatian publik. Sebelum saya jeda, Bung Haider, tolong jelaskan kenapa teman-teman LBH Makassar lebih memilih ini harus dituntut dengan pasal perkosaan dan bukan pencabulan seperti apa yang dikatakan polisi. Ya, ini sebenarnya karena tadi disampaikan oleh bahwa Mbak dari Komnas Perempuan bahwa sebenarnya unsurnya saja sudah berbeda. Ini sebenarnya kasus pemerkosaan. Kenapa kasus pemerkosaan? Karena diyakini ada penetrasi dari keterangan anak. Kita melihatnya dari keterangan korban sebenarnya. Kenapa kemudian kita sebut ini adalah kasus pemerkosaan. Ya. Nah, tinggal bagaimana membuktikan itu melalui hasil visumnya. Baik. Ya, clear di situ. Kenapa teman-teman yang membela ibu dan 3 anaknya bersikukuh ini harus masuk dalam pasal perkosaan? Karena itulah yang menjadi kesaksian anak-anak yang sudah didampingi dengan seorang psikolog, psikiater yang selama ini mendalami curahan hati anak-anak.